Halo, David Pranata di sini. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya, di mana Anda akan belajar tips-tips sederhana dan aplikatif seputar presentasi dan komunikasi. Nah, dalam episode ini kita ingin belajar satu tips sederhana storytelling yang akan bisa Anda terapkan dengan mudah. Jadi yuk, langsung disimak ya. Di awal mungkin Anda bertanya, mengapa Pak menggunakan cerita? Bukannya nanti malah jadi seperti kita mendongeng. Nah, berikut akan saya berikan pencerahannya. Cerita itu sangat powerful. Kenapa? Karena dengan cerita Anda itu bisa connect dengan lawan bicara Anda. Selain itu, cerita juga bisa menggugah emosi dari audience. Selain itu, cerita juga akan lebih mudah diingat. Seringkali kalau dalam pelatihan ya, katakanlah udah sekian lama nggak berjumpa, bisa jadi orang yang mengikuti pelatihan saya itu udah lupa materinya, tapi mereka masih ingat cerita yang saya sampaikan. Nah, selain itu, cerita juga bisa digunakan dalam berbagai macam konteks. Anda ingin mengajarkan sesuatu kepada orang, Anda bisa gunakan cerita. Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada anak Anda, gunakan cerita. Itu pasti akan lebih mudah diterima. Bahkan cerita juga bisa Anda gunakan dalam konteks bisnis. Nanti tinggal Anda sesuaikan ya, topik ceritanya seperti apa, jenis cerita, dan cara menyampaikannya. Tapi intinya, Anda bisa gunakan cerita dalam sekian banyak konteks. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi satu tips storytelling yang akan membedakan cerita Anda dengan curhat. Ya. Sebelum itu kita bahas dulu ya, apa itu curhat. Curhat biasanya adalah cerita ya, biasanya tentang masalah yang Anda hadapi, atau mungkin kita lagi gosip kejelekannya orang lain, Anda berbagi ke teman. Cuma di curhat ini biasanya nggak ada poin atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, sedangkan kali ini storytelling yang kita pelajari itu adalah storytelling untuk media pembelajaran. Storytelling untuk media pembelajaran harus punya satu unsur ini, yaitu adalah carry out message, atau seringkali juga disebut lesson learned atau moral of the story. Istilah bahasa Indonesia-nya adalah pesan. Jadi ketika Anda bercerita, Anda harus menyampaikan sebuah pesan. Dan pesan ini adalah tujuan utama Anda bercerita. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh deh ya. Misalkan aja, Anda pasti pernah dengar cerita maling kundang. Cerita itu diberikan untuk menyampaikan pesan apa? Jangan durhaka. Atau contoh yang kedua, Anda tentu pernah dengar ceritanya Aesop, ya, lomba balapan antara kelinci dan kura-kura. Cerita itu diberikan untuk menyampaikan pesan, jangan sombong. Atau bisa jadi pelan-pelan tapi continue, itu bisa memenangkan sebuah perlombaan. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sebuah cerita untuk media pembelajaran harus memiliki sebuah carry out message atau pesan. Dan pesan ini adalah tujuan utama Anda bercerita. Tanpa adanya carry out message, cerita Anda itu bisa diartikan berbeda-beda ya. Jadi tiap orang bisa punya artinya sendiri-sendiri. Atau bisa-bisa malah disangka nanti tanpa carry out message, Anda ini lagi curhat ya. Nah, itu adalah satu tips yang bisa Anda gunakan supaya cerita Anda benar-benar jadi sebuah media pembelajaran. Nah, cuma rasanya pembelajaran kita akan kurang lengkap kalau tidak disertai dengan contoh. Nah, setelah ini akan ada sebuah contoh cerita. Kali ini ceritanya tentang cerita si pemburu. Untuk itu kita perlu panggil bintang tamu nih ya. Jadi kira-kira siapa bintang tamunya? Gwen! Satu hari ada sekelompok pemburu yang akan berburu. Untuk itu mereka menyewa helikopter. Dan mereka pun diangkat pakai helikopter. Waktu sudah sampai di lokasinya, salah satu pemburu bilang, "Oke, Pak Pilot, ini kita boleh diturunkan di sini 2 hari lagi, nanti dijemput lagi ya." Dan helikopter pun pulang. 2 hari lagi, helikopter pun datang kembali. Pak pilotnya lihat, 2 bison, banyak banget ini. Hebat banget ini, bisa nangkep ini banyak banget. Tapi rasanya ini helikopternya ini juga agak sedikit tergoncang atau jatuh kalau dinaikin 2 bison sebanyak ini. Tapi salah satu pemburu bilang, "Loh Pak, tahun kemarin itu kita
dibolehin juga. Habis itu Pak pilotnya mulai memikir, kalau begitu sih cobain aja deh. Dan helikopter pun mulai naik pelan-pelan. Tapi waktu naik tiba-tiba jatuh. Tapi semuanya akhirnya selamat. Pilotnya bilang, ini gimana ini? Salah satu pemburu bilang, rasanya ini 1 kilometer yang dari kita jatuh kemarin tahun lalu ini. Pesannya adalah kita harus belajar dari kesalahan, jangan mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah, jika Anda yang menggunakan storytelling sebagai media pembelajaran, jangan lupa carry out message. Tanpa carry out message, cerita Anda bisa diartikan berbeda-beda ya, karena tiap orang bisa punya pemahamannya masing-masing. Sebagai contoh, cerita pemburu tadi, orang bisa berpendapat, itu pesan yang disampaikan adalah, katakanlah, jangan serakah. Atau bahkan ada orang yang berpikir, helikopter tuh berarti nggak cukup untuk angkat 2 bison, hanya seperti itu aja ya. Nah, carry out message akan mengarahkan pesan yang ingin Anda sampaikan ya. Jadi, supaya pesan Anda bisa tersampaikan jelas, pastikan juga carry out message-nya juga jelas. Jadi, thanks for watching. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Suatu hari, ada sekelompok pemburu. Mereka ingin berburu. Oleh karena itu, mereka pun sewa helikopter, menerbangkan mereka sampai di tempat tujuan. Setelah sampai di tempat tujuan, salah seorang pemburu berkata kepada pilotnya, "Oke Pak, udah tinggal kita di sini aja. Nanti 2 hari lagi jemput kita di tempat yang sama ya." Helikopter pun kembali pergi. 2 hari kemudian, Pak pilot ini kembali datang untuk jemput para pemburu ini. Waktu datang dia lihat, yang ditangkap ada bison 2 besar-besar lagi. Jadi dia berkata kepada si pemburu itu, "Waduh Pak, kalau bisonnya segede ini 2 ekor, rasanya helikopternya ini nggak akan kuat naik Pak. Kalau 1 sih masih bisa." Tapi salah seorang pemburu berkata pada pilotnya, "Loh Pak, tahun lalu kita juga pakai helikopter sama. Waktu itu kita angkat 2 bison juga dibolehin." Mendengar itu pilotnya jadi berpikir, gitu ya. Jadi tahun lalu boleh ya? Ya udah deh, nggak apa-apa ya, angkut aja. Dan akhirnya 2 bison itu pun diangkat ke helikopter. Helikopternya naik, tapi baru sebentar ternyata betul nggak kuat dan akhirnya helikopter jatuh. Waktu jatuh, untungnya semua selamat. Pilotnya ya, tengah-tengah sadar itu dia tanya kepada pemburu, "Aduh, tahu nggak Pak, kira-kira ini kita di mana ya?" Salah seorang pemburu berkata, "Ini rasanya 1 kilo dari tempat jatuh kita yang tahun lalu ini ya." Nah teman-teman, pesannya apa dari cerita ini? Belajarlah dari kesalahan ya. Jangan sampai Anda udah membuat kesalahan terus Anda ulang ya. Jadi sekali lagi, bolehlah kita membuat kesalahan, tapi belajarlah dari kesalahan kita, jangan mengulang kesalahan yang sama.